Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kaprodi PPG, Bapak Dr. Abdul Basit MPD, kepada yang terhormat dosen pembimbing dan guru pamong, perkenalkan, nama saya Ahmad Hanani Yusuf. Saya mengajar di SMP Al Munawir Gingsing, sekaligus mahasiswa PPG Berdua PAI di LPTK UIN GHJ Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor peserta 332547001200. Pada hari ini 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, menggunakan metode problem based learning di kelas 8 SMP Al Munawir Gingsing. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana seperti hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertatap muka bertemu kembali di pelajaran PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan perapian dari kalian semua. Dari barisan sini, tempat duduknya sudah siap rapi? Barisan sini? Barisan sini? Bukan cek lagi. Pojok itu pojok sebelah sana. Rapi ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sana. Siap gerak berdoa mulai. Pembelajaran pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, seperti biasa, setelah membaca doa, kita membaca satu surat pendek dari Al-Quran. Silakan bisa dipimpin oleh saudara Amal. Silakan. Kita bersama-sama membaca surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen dulu. Dan jabatan siapa ini? Bapak absen dulu ya. Anas Rafa, Anwar, Lain, Nafis, Kesha, Rama, Airul Radia. Yang tidak berangkat siapa? Alena dan kenapa nggak berangkat? Sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali berangkat ke sekolah seperti biasanya. Amin. Selanjutnya untuk membuat kita lebih bersemangat dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Semuanya bisa berdiri. Hitungan ketiga, kita mulai menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kali ini kita sampai pada bab yang ketiga. Bab kemarin apa? Ayo, beriman kepada kitab Allah. Ya. Sebelum ke materi, Bapak akan membagi buku dulu. Silakan bisa dibuka halaman 57. Halaman 57. Sebelum silakan bisa dibuka halaman 50. Di sana ada bab 3 yang judulnya apa? Bagus sekali. Judulnya adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada 1. Di sini ada 1 tujuan pembelajaran, yaitu dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur serta menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Jadi di materi ini tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan apa itu amanah, apa itu jujur, dan kalian juga dapat menjelaskan cara berperilaku amanah itu seperti apa, berperilaku jujur itu seperti apa. Oke, ini ya. Sebelum ke materi, Bapak mau tanya pada kalian semua. Sudahkah kalian bersifat jujur hari ini? Sudah? Ya. Apakah amanah itu penting? Tidak. Kalau kalian sudah jujur pada pagi hari ini, berarti kalian sudah bagus sekali. Dan amanah itu penting nggak? Sekarang ada pertanyaan tematik. Silakan yang mau menjawab bisa angkat tangan.
Apa arti dari jujur? Silakan, Mas. Jujur adalah berkata apa yang itu tangan buat. Nah, yang kedua, apa pengertian dari amanah? Silakan, teman. Yang lagi, amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Itu tangannya. Itu tadi definisi atau pengertian dari amanah dan jujur. Sebelum lanjut ke video pembelajaran, Bapak sedikit menerangkan tentang masalah jujur dan amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Amanah itu ada banyak. Satu, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada iman. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Salah satu contoh dari amanah kepada Allah yaitu kita harus menjalankan segala perintah dari Allah. Berikut apa? Sholat lima waktu. Itu adalah contoh amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama atau amanah kepada teman. Nah, contohnya apa amanah kepada teman itu? Contohnya ketika kita meminjam loh. Kalian pernah meminjam sih? Pernah nggak? Kita harus menjaganya lalu dikembalikan. Itu amanah kepada sesama. Atau kita dikasih amanah untuk menjadi ketua kelas misalnya. Misalnya di sini Mas Anas menjadi ketua kelas. Nah, kamu harus amanah, harus bisa mengkoordinir teman-teman yang ada di kelas. Karena apa? Besok ketika sudah berada di alam setelah alam kuburan itu akan ditanyakan. Nanti kamu ketika menjadi ketua kelas gimana? Amanah tidak? Berhasil mengkoordinir teman-temannya tidak? Itu pasti akan ditanyakan. Itu amanah kepada sesama. Yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Ada yang tahu contoh amanah kepada diri sendiri? Silakan katakan. Apa? Menjaga kesehatan. Bagus sekali, menjaga kesehatan. Kok bisa? Kita itu diamanai oleh Allah berupa kesehatan atau nikmat. Kesehatan itu berupa nikmat. Kita harus bisa menjaga tubuh ini agar tidak sakit. Makanya menjaga kesehatan itu sangat penting. Itu merupakan amanah kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, kita akan menampilkan video tentang jujur dan amanah. Nanti bisa dilihat bersama-sama. Dan nanti silakan kalian bisa berdiskusi. Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok. Langsung saja dibagi. Yang kelompok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4. Bisa dimengerti ya? Saya silakan. Ini ada video mengenai jujur dan amanah. Siap, Ma. Kita berangkat dulu ya. Di Putra kamu Mau belanja, Bu? Rika, mau belanja apa, Ma? Ini tuh dasar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya. Bu, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku udah sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Ini belanjaannya. Semuanya 60.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih. Bu, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku udah sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjaannya. Semuanya 60.000.
itu tadi video tentang wujud dan makna. Apa yang ada di dalam video tadi permasalahannya? Seorang anak bernama dan seorang ibunya. Jika disuruh oleh ibunya untuk membeli barang-barang, lalu jika dikasih uang 100.000 dibelanjakan, itu maksudnya juga itu jika yang tadinya bohong karena dia sadar kalau bohong itu tidak boleh, lalu jika meminta maaf kepada ibunya dengan kata yang jujur. Ya, silakan Bapak akan mengambil KPD. Ini bisa didiskusikan kepada satu kelompoknya. Nah, silakan bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan bisa didiskusikan. Sudah jadi semua? Kalau tidak, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa maju mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Kelompok 1 silakan bisa diwakili oleh 3 orang, bisa maju. Kelompok 1. Saya akan menjelaskan hasil dari kelompok 1. Amanah adalah sifat yang menunjukkan kepercayaan, kejujuran dan tanggung jawab. Amanah merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Contoh perilaku amanah: menepati janji, tidak mengambil milik orang lain, mengambil privasi orang lain, teliti dalam bekerja, menyampaikan informasi dengan benar. Jujur adalah sikap berkata dan bertindak yang sesuai dengan kebenaran. Tidak berbohong dan tidak curang. Jujur juga berarti memegang prinsip-prinsip kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Beberapa contoh perilaku jujur: tidak berbohong, tidak menipu, tidak berbuat curang, melakukan sesuatu yang benar, menepati janji. Dan itu tadi hasil dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Silakan. Sebelum saya mempunyai toko, lalu saya disuruh saya bagaimana cara Oke, silakan ditanggapi. Silakan bisa ditanggapi pertanyaan dari Air Nabila. Silakan. Kita harus
menjaga toko dengan sungguh-sungguh dan tidak mengambil barang dari toko tersebut. Ya, jadi tangan buat kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Cara bahasa amanah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu amanah yang minu di mana, yang artinya aman atau tidak takut. Sedangkan secara istilah, amanah adalah segala hal yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia meliputi kewajiban agama, titipan harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Menjaga barang yang dipinjamkan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Jujur adalah sikap atau perilaku untuk selalu mengatakan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Jujur juga berarti konsisten dengan kebenaran dan perkataan, tindakan dan pikiran. Contoh sikap jujur adalah tidak mencontek ketika ujian atau tes berlangsung. Berikut tangan kelompok 2. Bisa tunjuk, bagus sekali, dan kelompok 2 bisa mempresentasikan dengan selanjutnya kelompok menentukan jalan sampai kalah dengan kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Amanah adalah sifat yang menunjukkan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Amanah merupakan salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Contoh perilaku amanah: menepati janji, tidak mengambil orang lain, menghargai privasi orang lain, teliti dalam pekerjaan, menyampaikan informasi dengan benar. Jujur adalah sikap berkata dan tidak bertindak yang sesuai dengan kebenaran, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur juga berarti memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan contoh perilaku jujur: tidak berbohong, tidak menipu, tidak berbuat curang, melakukan sesuatu yang benar, menepati janji. Ada tanggapan tidak dari kelompok 3? Berikut tangan dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 5. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 bisa menentukan jangan sampai kalah dengan kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Silakan bisa masuk. Dan masuk. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Kata amanah sudah menjadi bahasa Indonesia yang bagus. Namun kata amanah itu dari bahasa Arab yang artinya dipercaya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau diberikan. Salah satu contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak berbohong kepada orang tua dan teman, tidak meninggalkan sholat bagi muslim. Amanah sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah disebut sebagai individu yang bertanggung jawab. Ada tanggapan dari kelompok 4 tadi? Ada ya? Sudah bagus ya? Berikut tangan dari kelompok 4. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Itu tadi pemaparan dari masing-masing kelompok sudah sangat bagus, sudah bisa menjelaskan masalah dari definisi dari jujur dan amanah, dan juga sudah bisa memberi contoh dari perilaku jujur dan perilaku amanah. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, kita breaking sebentar biar kalian tambah semangat untuk pembelajaran. Bisa berdiri semua, berdiri. Sama-sama kita tepuk semangat. Tepuk semangat.
Baik, tadi kalian sudah bagus sekali, sudah bisa menjelaskan pengertian dan memberikan contoh dari sikap jujur dan amanah. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kalian bisa mengerjakan asesmen. Ini nanti Bapak bagi satu persatu, silakan bisa dikerjakan ya. Record diri. Nah, sudah bagian semua? Silakan bisa dikerjakan dimulai dari sekarang. Itu pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan merefleksi sedikit. Tadi kita membahas tentang apa? Jujur dan amanah. Apa manfaatnya jika kita berperilaku jujur dan amanah? Silakan, Anwar. Dapat dipercaya banyak orang. Dapat dipercaya oleh banyak orang. Makanya kita menjadi orang itu harus jujur dan amanah. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Pembelajaran seperti ini menyenangkan tidak? Tidak? Untuk itu, untuk materi besok nanti ada materi mengenai tentang bagian ke selanjutnya, yaitu jarak dari dinasti Abbasiyah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan salam bersama-sama.